Assalamualaikum. Wah, lagi ngopi nih. Waalaikumsalam. Kok kayaknya aku pernah ketemu orang ini. Waduh, kesan kan? Iya, iya. Alhamdulillah. Duduk dulu lah. Seadanya dengan ruangan yang seadanya ini. Maklum, habis kebanjiran berulang kali. Oh, Jadi baru dibersihkan, baru setengah bersih, udah banjir lagi. ya. Ditata lagi sampai digosok. Beling-beling. Jadi banjirnya serial nih ya. Oh, serial. Ya. Jadi Boleh ya, duduk ya? Oh, moga-moga. Aduh, seadanya. Aduh, tapi maklum dengan kondisi. Ya. Alhamdulillah, udah lama sekali nggak ada kabarnya Mas Ugo. Ngomong-ngomong, Anda sama siapa? Nih sama temen ini, kameramennya nih. Orang Cibubur. Tapi kalau saya pikir mesti termasuk orang yang punya mutu. Iya, harus. Biasanya ketemu saya gitu. Iya. Semoga. Amin. Dan kalau ketemu lagi ya sama-sama naik pangkat, naik Amin. tingkat. Ini lukisan banyak yang ini ya, kotor di luar ya. Yang ini yang apa kebanjiran itu Mas? Iya. Banjirnya Ya itu kira-kira yang kena banjir sama apa yang masih aman, prosentasenya gimana Mas? ketika saya tinggal di sini baru 3 hari udah dibombardir dengan banjir. Dan kalau karya-karyaku yang aman ya nyaris nggak bisa ngomong deh. Pokoknya wow. Mau nangis gimana, mau nangis laki-laki. Namanya juga force major, musibah. Nah iya, akhirnya jadi pelajaran ini pelajaran Nggak apa sih? bisa nyalain siapa-siapa memang. Betul, dan kalau kembali ke masalah musibah tuh tiap orang ngalami ya. Iya. Jadi ya ternyata yang begitu nggak aku sendiri, tapi model yang aku hadapi lain. Itu di sini menghadapi air dan juga kondisi fisik yang terbatas ini, tapi nggak jadi tapi udah dihadapi aja. Jadi ya sambil merenung bahwa hidup ini perlu dipakuin. Iya. Ya. Jadi Ada 50 lukisan ada ya? Lebih. jangankan 50 lukisan, ribuan bisa. Belum lagi sketsa di atas kertas gambar, buku gambar, atas karton, sketsa yang kecil-kecil, segede amplop, dan termasuk apa-apa yang aku bikin coretan walau itu sederhana, punya arti buat aku. Karena nanti pengembangannya akan ada gitu. Bahkan tahun-tahun kemudian tuh saya ikutin terus dari tahun 70-an sampai sekarang ini ada kronologi. Ada kronologinya, tentu semacam catatan harian visual. Jadi ya walau beda aku kehilangan jejak. Jadi perlu memori hebat untuk ya ada perjalanan ke depan. Masa lama yang udah ya jadi tempat berbeda aja. Sekarang tuh insya Allah ke depan Pelan-pelan bisa ini. harapan saya begitu. Ya. Oh iya Mas, ini sekarang Mas Go udah masih ngajar di KJ apa bagaimana Mas? Sebetulnya ngajar secara resmi sih enggak ya, tapi aku kadang-kadang diminta oleh anak IKJ untuk penelitian, untuk tanya jawab, untuk survei, ngobrol berdialog dengan aku atas kemauan mahasiswanya sendiri.
Misalnya ada mahasiswa yang mau studi akhir tuh, itu magang di sini sampai 1 minggu. Oh. Jadi mereka bikin apa aja di sini, termasuk membantu aku. Sampai aku kasih PR, minta pekerjaan. Ya aku suruh bikin basicnya kanvas, cat, basic di atas kanvas itu untuk aku kembangkan lagi. Jadi sifatnya lebih individu ya. Individu, ya mereka datang ke sini dengan surat dari IKJ, mau magang di saya gitu, diketahui oleh dosen bersangkutan. Ada surat resmi dari Ada surat, kampus. ada. Dan itu nggak usah aku sebutkan hal itu ada. Tapi ada pula kelompok IKJ yang atas inisiatifnya sendiri di luar kampus. Terus ini Mas, ngomong-ngomong kalau boleh cerita sedikit nih, perjalanan Mas Hugo untuk menjadi seorang pelukis yang sudah dikenal masyarakat luas, itu bisa diceritakan sedikit Mas untuk pemirsa ini. Ketika aku masih sekolah menengah ya, itu senangnya menggambar dengan eksplorasi warna, karena saya rasakan makin meriah ketika saya bermain warna, karena didampingi dengan pekerjaan saya bermain musik itu juga ada warnanya. Mas Hugo juga ada musik juga? Alhamdulillah. Apa? Sampai hari ini aku main gitar dan keyboard. Oh. Ada di kamar. Saya baru tahu itu. Dan aku kan pernah memenangkan lomba musik. Ya, itu kecil lah. Iya. Terus selanjutnya ini tadi yang cerita masalah perjalanan. Ya, karena faktor visual itu mendominasi pemikiranku, merangsang otakku, merangsang mataku, merangsang macam-macam lah. Itu bermain warna sudah menjadi kebutuhan saya. Jadi nggak disuruh orang, aku tetap berkarya. Dan aku melukis menjadi kebutuhan batin, bukan karena order, dan aku nyaris nggak pernah kerjakan order. Tetapi dengan memenuhi kehendak hati untuk bermain warna, bermain garis, menjadi sebuah lukisan, itu aku rutin membuat pameran bersama maupun tunggal. Dan itu ya alhamdulillah memberikan rezeki sendiri. Terus berkembang lagi menjadi kebutuhan saya. Terus pada suatu ketika saya diminta oleh kampus untuk mengajar di IKJ, dan situ juga berkembang lagi. Dan waktu itu menjadi menyatu dunia pendidikan dan kebutuhan berseni. Dan ternyata dengan kesenian itu bisa menjadi menyatu dengan dunia pendidikan, karena dua-duanya bisa menjadi masalah otak, hati, dan ya termasuk pemikirannya. Iya. Dan orang tidak semua seniman, tidak semua kerja seni itu bisa mengajar, bisa memberikan pengajaran kepada junior-juniornya. Ya, kebetulan Mas Hugo memang ada dua-duanya, ya seniman ya. Ya, memang mengajar itu sebetulnya dimulai dari mengenal diri sendiri. Yeah. Kalau udah tahu salah-salahnya kita mengajar diri sendiri, itu kita ketemu orang lain yang sama-sama diajar. Dan orang yang mau mengajar pun juga harus mau diajar gitu. Dan juga dunia pengajaran itu dan pendidikan itu ada istimewanya. Kita bisa jadi kebu tusuk kudel, artinya kita belajar sama yang si kecil, belajar pada
orang lain, dan tidak harus jadi dosen atau guru itu jadi otoriter, enggak, tapi juga bisa belajar ke orang yang kita ajari. Dan saya akui bahwa orang yang saya ajarin itu ternyata punya kelebihan, dan seringkali yang saya ajarin tuh banyak memberikan inspirasi buat saya. Juga informasi tentang ilmu, buku-buku itu saya dapetin dari mahasiswa. Dan seringkali saya mensurvei ilmu-ilmu yang dipakai sekarang ini, ada di antaranya hasil eksplorasi mahasiswa sendiri. Misalnya masalah semiotika, aku belajar dari seorang mahasiswi jurusan sinematografi. Mereka belajar mengenai semiotika, ilmu perlambangan. Jadi simbol-simbol. Oh iya. Di situ aku jadi ada ini toh. Baru kemudian oleh dunia kampus itu baru dipraktekkan berapa tahun kemudian. Tapi mahasiswa sudah merintis. Jadi ternyata yang namanya ilmu itu tidak hanya pada dosen saja, tapi juga orang biasa atau mahasiswa yang juga. Iya. Dan juga mahasiswaku yang aku ketemukan itu, alhamdulillah orang-orang yang banyak baca. Jadi dengan informasi bacaan-bacaan itu aku dapat dari mahasiswa. Mahasiswa memberikan informasi, Mas, nanti beli buku ini ya. Mas, kalau pengen nanti saya belikan. Ya deh, aku ini duitnya bawain. Saling sharing ya. Iya betul. Dan kadang-kadang apa-apa yang sudah saya omongkan pada mahasiswa nanti ini akan terjadi begini. Tapi kejadiannya baru sekarang ini. Gitu. Misalnya tentang globalisasi, ternyata kita punya pemikiran tentang future ke depan. Dan bahwa Indonesia nggak lama lagi bagi saya itu akan menjadi negeri yang berani dan bisa bersaing dengan negeri lain. Oh iya Mas, ini Mas, bisa nggak ini kalau orang awam nanya nih, kira-kira lukisan Mas Ugo itu cenderung apa jenis lukisan yang bagaimana ini? Kalau jawaban yang telak singkat sekarang ini termasuk abstrak ya. Karena tidak melihat realita, tidak sama dengan apa yang kita lihat. Berbeda dengan ideal saya waktu itu, bahwa lukisan yang bagus dan baik, yang indah, itu yang mirip-mirip. Karena lukisan sebagai suatu media ekspresi itu mewakili alam kejiwaan orang yang dari dalam. Begitu emosi bergejolak dalam perjalanan waktu, itu mempengaruhi media yang kita pegang. Media itu berubah. Kalau dulu banyak yang mau digoreskan, sekarang bisa diiritkan, dipadatkan. Dan karena manusia itu berubah, dunia dalam berubah, dan dengan seni karya itu berubah. Kecuali dinamis, ya? Iya. Jadi inspirasinya itu sangat dinamis. Oh iya, dan betul. Kompleks ya. Betul. Terus ukuran lukisan itu variatif ya, ada yang gede, ada yang sedang. Ya, tergantung kebutuhan. Kecil juga ya, ada ya. Termasuk mungkin kebutuhan tempat, kebutuhan membawanya gitu. Jadi itu masalah skop lah ya. Iya. Untuk saat ini yang lukisan paling gede berapa? Yang paling akrab dengan aku itu yang 1 meter kali 1 meter. Sebetulnya ada yang lebih dari itu, tapi yang praktis banyak. Aku kalau pesen kanvas, puluhan kanvas itu yang 1 meter kali 1 meter. Gampang bawanya, gampang ngukurnya. Iya. Kalau bawa pakai kendaraan atau mobil sedan, gampang masuk. Iya, Iya. Fleksibel. Iya. Simple. Terus ke depan Mas,
setelah stagnan COVID kemarin itu, kira-kira ada rencana untuk pameran atau bagaimana, Mas? Kalau masalah pameran tuh insya Allah. Jadi kalau berkarya bagi saya sudah menjadi kebutuhan, berkarya sudah menjadi kebutuhan, pameran tunggal itu juga jadi kebutuhan. Jadi kebutuhan pameran dan kebutuhan berkarya. Yeah. Kalau nggak berkarya atau main warna itu ada rasa yang nggak enak. Tapi begitu aku menggoreskan warna, sering ada perubahan di hati, pikiran sama badan, seger. Kalau misalnya ya mungkin kayak orang beribadah gitu. Kalau ibadah kita terlalu lama kita nggak sholat itu ada rasa yang nggak enak di hati. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Pameran juga gitu ya. Namanya gitu, ada menyatu karena udah menyatu dengan apa ya? Iya, pameran itu kan kayak profesi atau pekerjaan yang dan kebutuhan kejiwaan. Iya, menjadi suatu ibadah. Iya. Jadi kita sekarang tinggal mau jujur dengan diri sendiri apa enggak? Kalau kita mau jujur ya. Iya. Mulai tersendiri bilang. Ya semoga Mas Hugo ke depan juga akan kembali sering pameran. Amin. Dan kita Amin. khususnya masyarakat penggemar seni lukis juga menunggu. Iya. Pameran Amin ya. Ya Mas, saya mau pamit dulu. Duh. Waktunya matur suwun banget nih. Thank you. Pamit Mas ya. Ayo. Sehat-sehat Mas ya. Amin. Ya, baik. Bareng-bareng. Oke, thank you. Buru-buru amat. Oi. Oke, Mr. Rizal. Sampai jumpa ya.